warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Suramasapa dengan NIM 24120033 dari Prodi Manajemen Universitas Pertiwi, cabang Cililitan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan efektif. Apa sih kepemimpinan itu? Jadi, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok guna mencapai tujuan tertentu. Materi ini membahas pentingnya menjadi pemimpin yang ideal dan efektif, yang tidak hanya mampu memimpin orang lain tetapi juga dirinya sendiri. Berikut adalah sifat-sifat kepemimpinan yang efektif menurut Kate Davis. Yang pertama ada inteligensi tinggi, di mana pemimpin harus memiliki wawasan dan kemampuan analitis yang baik. Yang kedua ada kematangan jiwa sosial, di mana kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial secara matang. Yang ketiga ada motivasi internal, dorongan dari dalam diri untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang keempat ada kemampuan menjalani hubungan manusiawi, membangun interaksi kerja yang baik dengan orang lain. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin harus memiliki tiga sifat utama. Yang pertama ada ingarso sung tuludo, yang artinya memberikan teladan di depan. Yang kedua ada ing madyo mangun karso, membentuk inisiatif di tengah. Yang ketiga ada tutwuri handayani, yang artinya memberikan dukungan dari belakang. Nah, adapun fungsi kepemimpinan efektif antara lain yaitu pertama, membantu organisasi mencapai sasaran. Yang kedua, menggerakkan anggota menuju tujuan bersama. Yang ketiga, membangun interaksi dan keterkaitan antar individu. Yang keempat, memelihara kohesi dan kekuatan kelompok. Contoh kepemimpinan efektif, kita ambil contoh dari Jack Welch di General Electric. Jack Welch adalah contoh pemimpin yang berhasil membawa perubahan signifikan di General Electric atau GE sebagai seorang CEO termuda. Ia menerapkan strategi yang inovatif dengan melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja dan optimalisasi bisnis. Meskipun awalnya kontroversial, pendekatannya menghasilkan peningkatan nilai pasar perusahaan yang signifikan dan menjadi panutan banyak pemimpin lainnya. Jadi, kesimpulan dari materi kepemimpinan efektif yaitu membutuhkan perpaduan antara kemampuan intelektual, kedewasaan sosial, motivasi internal, dan hubungan interpersonal yang baik. Pemimpin yang baik juga harus mampu memberikan teladan, membangun inisiatif, dan mendukung anggota dari belakang. Contoh nyata seperti Jack Welch menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang tegas dan terarah dapat membawa organisasi menuju kesuksesan. Kesan dan pesan saya setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah leadership. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu June yang selaku dosen mata kuliah tersebut, dan saya merasa pemahaman saya tentang kepemimpinan semakin mendalam. Materi yang disampaikan sangat relevan dan aplikatif, membantu saya mengenali kekuatan serta kelemahan diri sebagai calon pemimpin. Interaksi dalam kelas membuat saya lebih hidup dan memungkinkan saya belajar dari pengalaman teman-teman. Melalui simulasi dan studi kasus, saya dapat melihat penerapan teori dalam situasi nyata. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya menjadi pemimpin yang inspiratif dan mampu memotivasi tim. Keterampilan komunikasi juga sangat krusial karena seorang pemimpin harus bisa menyampaikan visi dan mendengarkan masukan pendapat orang lain. Selain itu, belajar dari kegagalan adalah bagian penting dalam proses kepemimpinan.
Akhirnya, nilai kerjasama dalam tim harus selalu dijunjung tinggi. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih.